والنور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر ذل المرسلين لواؤه تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين سماؤه والنور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر ذل المرسلين لواؤه تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين سماؤه ومشهد أهل الحق منه لطائف تخبر أن المجد وشأوه فلله ما للعين من مشهد جديلا يعز على أهل الحجاب جدلاؤه والنور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر ذل المرسلين لواؤه تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين سماؤه أيا نازحا عني ومسكنه الحاشا أجب من ملك النواهي نداؤه أجب من تولاه الهوى فيك وامضي في فؤادي ما يهوى الهوى ويشاؤه والنور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحسر ذل المرسلين لواؤه تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين سماؤه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alal muharrama awwala syuhur. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa tarakal ma'asi wal fujur. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina maulana Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Al-Azizul Ghafur wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi anqadhana minal dhulumati ila nur. Amma ba'd.
yang sama-sama kami muliakan para habaib, para alim ulama, para sepuh, hadirin hadirat, yang mudah-mudahan malam hari ini kita senantiasa mendapat perlindungan, mendapat tambahan nikmat, mendapat tambahan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan pada tahun yang lalu kesalahan kita diampuni oleh Allah. Tahun ini tahun yang baru, mudah-mudahan kita semua diberikan iman yang baru lagi. Tambah iman, tambah Islam, tambah takwa, tambah soleh. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa nanti pada tanggal 10 kita harus memperbanyak amalia ibadah. Di antaranya adalah sodakoh. Ya, sodakoh pada hari itu insya Allah pahalanya dilipat ganda oleh Allah, diberikan ganjaran dunia sebelum akhirat. Karena pernah dikisahkan ada salah satu orang lelaki sedang sholat subuh di masjid. Setelah sholat subuh tiba-tiba ada pengemis. Lelaki tersebut nggak punya apa-apa, nggak punya uang, nggak punya makanan, nggak punya minuman. Yang dia punya satu pakaian saja yang nempel, baju, sarung atau celana sudah. Akan tetapi tidak ditolak sama orang tersebut. Ya kamu kalau ingin sesuatu datang ke rumah nanti habis subuh. Datang ke rumah. Setelah sampai di rumah diketuk pintu rumah, lalu diberikan apa? Pakaian yang ia pakai itu. Ya, pakaiannya satu-satunya diberikan sama pengemis tadi. Ya, karena pengemis itu ya memang membutuhkan. Bukan seperti pengemis zaman sekarang. Kadang-kadang pengemis tapi uangnya banyak. Bikin bingung. Tapi yang gak apa-apa lah, husnudzon saja. Ya, husnudzon, kita kasih saja kalau kita punya, kecuali kalau kita enggak punya. Nah, tiba-tiba setelah itu, ya malam hari beliau tertidur, Masya Allah mimpi. Didatangi wanita bidadari yang begitu indah, yang begitu cantik. Ditanya, siapa engkau? Aku adalah zaujatuka fil jannah. Aku ini istrimu nanti kelak di dalam surga. Masya Allah, sedekah kelambi siji sing dienggo maukah? Ayo duduk kelambi anyar duduk. Kelambi gambu bagus bu beli. Ayo, tapi karena keinginannya, keikhlasannya, maka malam harinya bermimpi saya ini istrimu. Ya ketika nanti kamu masuk ke dalam surga. Maka subhanallah bangun tidur dia ambil wudhu, sholat 2 rakaat. Ya, apa doanya? Allahumma ingkana hadza zaujati haqqan faqbidni. Ya Allah, jika mimpiku itu benar, ya bukan mimpi palsu, benar mimpinya, maka cabut saja nyawaku. Ketika itu langsung meninggal dunia. Subhanallah. Ya, sedekah pada tanggal 10 Muharram merupakan sedekah yang akan diterima oleh Allah. Allah balas di dunia sebelum di akhirat. Malam hari ini hadirin hadirat kita melanjutkan bersama-sama belajar Ta'limul Muta'allim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharaini. Amin ila an qala fayagtanimu ayyamal hadatsati wa unfuwani syabab. Maka hendaklah kita menggunakan masa muda. Ya alhamdulillah di sini banyak yang masih muda, yang masih jomblo ya akeh. Ya, alhamdulillah. Tapi masih semangat menuntut ilmu insya. Ka jomblo suare anteng kana. Yagdanim ayamal hadasati. Hendaknya kita menggunakan masa muda. Masa muda itu masa yang paling berharga. Ya, ketika muda itulah apa yang diniatkan ketika menjadi tua ya masa muda. Bisa ditentukan.
Mudanya seperti apa, tuanya jadi apa. Bahkan masa muda masih nyekeki botol baik. Ya naudzubillah, sampai tekang tua beli sadar-sadar bisa jadi matinya su'ul khotimah. Naudzubillahi min dzalik. Masa muda adalah masa yang paling berharga. Sampai-sampai Nabi SAW bersabda, ada 6 golongan yang kelak akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala ketika orang-orang tidak mendapat naungan dari Allah. Apa di antaranya? Syabun nasya'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang tumbuh besar senantiasa ibadah kepada Allah Subhanahu. Seorang pemuda yang menggunakan waktunya untuk menuntut seorang pemuda yang menggunakan waktunya untuk meramaikan majelis-majelis nah ini kelak nanti akan mendapat naungan dari Allah ketika orang lain tidak mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang muda-muda Allah istiqomahkan, Allah senantiasa beri kekuatan sehingga menjadi hamba-hamba yang soleh, yang taat, yang mampu meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kama qala, sebagaimana dikatakan di dalam syair, bi qadril kaddi tutama tarumu faman ramal muna lailan yagumu wa ayamul hadatsati faqtadimha ala innal hadatsata la tadumu. Bigadril gaddi, dengan kadar lelahnya dia, seberapa lelahnya dia, tu'tama tarumu, maka dia akan mendapatkan apa yang ia rasakan lelahnya. Artinya semakin lelah maka semakin banyak angan-angannya itu akan dicapai. Semakin lelah, semakin banyak cita-citanya itu akan terlaksana. Artinya kalau punya cita-cita ya jangan santai. Pengen dadi wong sugi menggawe beli gelem ya repot urusannya. Pengen pinter tapi nuntut ilmu ya emong ya beli dadi. Pengen dadi ulama mesantren beli gelem ya priben dadi ulama ya. Nah, sehingga dengan kadarnya lelah orang tersebut maka dia akan mendapatkan apa yang dia cita-citakan. Faman ramal muna lailan yagumu, maka barang siapa yang mempunyai cita-cita, yang mempunyai keinginan, yang mempunyai maksud dan tujuan, lailan yagumu, maka bangunlah malam. Ya, bangunlah malam, salat tahajud, fatahajjad bihi nafilatan lak, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Yang ingin kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat, bangun malam. Ya, salat tahajud, minta, mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama-ulama kita zaman dahulu itu tidak mau hidup di alam dunia kalau tidak ada namanya qiyamul lail. Ya, saking nikmatnya qiyamul lail. Sebagian mereka ketinggalan qiyamul lail, nangisnya ya berhari-hari. Beda sama kita, kewajiban kita tinggalkan wis santai baiklah. Ya, kadang-kadang nyesel bae beli, naudzubillahi min dzalik. Kita ini rasa takut matinya kita kelak seperti apa, ya kadang-kadang enggak ada. Untuk memikirkan bagaimana matinya, bagaimana akhir hidup kita, husnul khotimah ataukah su'ul khotimah, baik ataukah buruk, ya matinya dalam keadaan ibadah atau maksiat, naudzubillahi min dzalik. Makanya Imam Abu Hanifah itu ketika ditanya, beliau mengatakan ada 3 dosa, ya 3 kesalahan yang mana dosa dan kesalahan tersebut bisa jadi menghilangkan, melenyapkan iman. 3 dosa, 3 kesalahan ini bisa melenyapkan
iman. Na'udzubillahi min dzalik. Apa diantaranya? Diantaranya yang pertama, ketika dia senantiasa mendolimi orang lain, menyakiti orang lain. Oh ya, mendolimi, menyakiti. Orang kalau sudah urusannya dengan orang lain ini repot urusannya. Masih mending urusan kita dengan Allah. Istighfar, menyesal, punya niat tidak mengulangi, selesai sudah. Tapi kalau berurusan sama orang lain, tambah satu syaratnya. Apa itu? Kita harus bisa mendapatkan maafnya. Harus bisa mendapatkan ridhonya. Kalau orangnya sudah memaafkan, orangnya sudah meridhoi kita, maka dosa kita terhapus. Tapi ketika orangnya belum memaafkan, orangnya belum meridhoi, orangnya belum merelakan, maka dosa itu tidak akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai ke akhirat. Ya, di akhirat urusan lagi. Ini ya Allah orangnya yang mendolimi saya ini. Ya, boro-boro jaluk maaf. Ya, boro-boro jaluk maaf. Nah, sekarang saya minta. Minta apa? Ya minta ganjarannya. Ya, supaya dosa saya ini diberikan kepada orang tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya kata Nabi itu al-muflis, orang yang bangkrut. Ya, bangkrut urusan akhirat. Datang kepada Allah dengan pahala salat yang banyak, pahala puasa, pahala sedekah, pahala amal ibadah. Akan tetapi di akhirat datang orang lain menuntut haknya. Diambillah pahala salat. Datang lagi orang lain menuntut haknya. Diambillah pahala puasa. Datang orang lain menuntut haknya. Diambillah pahala-pahala ibadah yang lain, habis pahalanya. Ya, karena ketika hidup di dunia selalu berurusan dengan orang lain, repot urusannya. Pahalanya semuanya habis. Orang yang datang masih banyak ini yang masih berurusan. Datang lagi orang menuntut hak, minta pahala sudah enggak ada. Akhirnya apa? Dosa orang tersebut ditimpakan. Pahalanya entok, dosanya nambah akeh. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, makanya pergaulan sesama manusia yaitu harus hati-hati, jangan sampai menyakiti orang lain, apalagi menzalimi orang lain dengan lisannya, dengan perbuatannya, dengan segala sesuatunya. Jangan. Ya, masih mending kita mengalah. Ya, mengalah daripada kita tidak mau mengalah kemudian kita berurusan. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Sehingga lebih gampang ketika kita berbuat dosa kepada Allah sudah. Istighfar, menyesal, niat tidak mengulangi, selesai. Ya. Tapi kalau kita harus mendapatkan maaf dari orang lain, harus mendapatkan ridho dari orang lain, ya kalau orangnya masih ada. Ya kan? Kalau orangnya masih ada kita bisa datang baik-baik. Oh ya maaf, lagi wingi ka pentile tak colongi. Ya kan? Ya gampang bae wong upaya maaf. Kalau orangnya ada, tapi kalau orangnya enggak ada, wongnya pindah tempat lah. Pamaning wongnya wis inna lillahi wa inna ilaihi rajiun lah. Nauzubillahi min dzalik. Ya, makanya ketika kita kumpul-kumpul seperti ini ya dianjurkan ya saling memaafkan. Ya saling memaafkan supaya tidak ada hak-hak yang terzalimi, supaya tidak ada yang tersakiti. Ya, kemudian kita juga dianjurkan baca doa apa? Doa khatmul majlis. Ya subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaih. Itu untuk menghapus kesalahan, keilafan ya ketika kita mengadakan majlis, melakukan kesalahan, melakukan dosa. Wa ayyamul hadasati faqtanimha, dan masa muda gunakanlah dengan baik. Ala innal hadasata la tadumu, ketahuilah sesungguhnya masa muda itu tidaklah kekal. Anggaplah orang itu dianggap masa muda ketika umurnya berapa? 20 lah. 20 sampai berapa? 40. Ya, masih kuat-kuatnya lah. Masa muda itu enggak kekal. Ya, lama kelamaan dia akan menjadi tua. Kalaupun enggak sampai tua ya paling innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
Ya kan, kematian itu kan gak harus nunggu tua. Ya, kadang-kadang masih lagi wingi masih ngobrol cekakak cekikik jeskin innalillah. Ya kan, itulah ya misteri kematian, tidak ada yang tahu. Makanya alhamdulillah ketika kita masih muda ini gunakan waktu muda kita. Untuk apa? Ya untuk memperbanyak ibadah, untuk sering-sering duduk di majelis ilmu, ya. Mumpung masih banyak kesempatan, mumpung masih ada kekuatan, mumpung masih ada waktu yang kosong, gunakan. Jangan sampai nanti kalau sudah repot baru beralasan. Ya, pengen hadir majelis tapi repot. Pengen hadir majelis tapi ya kenang angin sedikit masuk angin. Ya percuma, alasan-alasan seperti itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu muda kamu gunakan untuk apa saja kan gitu. Ya, lagi nom nganggo mabuk-mabukan bae, nganggo foya-foya bae, nganggo melekan tukang bengi ngalor wis beli karuan naudzubil. Ya, maka alhamdulillah dengan adanya majelis-majelis ilmu ini ya menggiring kita semua, melatih kita semua senantiasa melakukan ibadah, memperbanyak ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang muda-muda khususnya ya terus tingkatkan iman Islam kita. Itu yang pertama, penyakit dosa yang dapat menghilangkan iman ketika dia selalu mendolimi orang lain. Ya bisa jadi matinya itu su'ul khotimah, matinya tidak membawa iman, tidak membawa Islam. Yang kedua, kata Imam Abu Hanifah, dosa yang bisa melenyapkan iman adalah tidak adanya rasa takut akan mati dalam keadaan su'ul khotimah. Berapa banyak manusia-manusia yang melakukan dosa tapi dengan tenang, dengan santai. Bahkan bari gemuyu cekakak cekikik, ya kan? Ake tak boleh. Ake mabuk-mabukan ya, cekakak cekikik. Santai, tenang, laka wedi-wedi ning Gusti Allah. Ya, tidak ada rasa takut akan mati dalam keadaan su'ul khotimah. Makanya ulama-ulama kita mengajarkan ya, kita ini harus senantiasa takut kepada Allah. Harus senantiasa takut ketika mati kita ini ya, jangan-jangan su'ul khotimah. Walaupun setiap hari kita berada di majelis ilmu, walaupun setiap hari kita ibadah, walaupun setiap hari kita sedekah, walaupun setiap hari kita infak, kita melakukan kebaikan, maka jangan hilangkan rasa takut akan mati dalam keadaan su'ul khotimah. Sehingga apa? Kalau sudah ada rasa takut, maka senantiasa dia akan memperbanyak doa. Dia akan meminta kepada Allah matinya dalam keadaan husnul khotimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Itu salah satu manfaat rasa takutnya kita akan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Nah, sehingga kita selalu kurang untuk beribadah kepada Allah, sehingga kita selalu tidak puas ya akan apa? Akan hal-hal yang dilarang oleh Allah, akan ibadah, akan kedekatan kita kepada Allah, sehingga maunya ibadah, maunya mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberikan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Wala yajhad nafsuhu juhdan yud'ifun nafsa hatta yanqadi anil amal. Ini masalah tentang melatih hawa nafsu. Ya, melatih hawa nafsu. Wala yajhad nafsahu juhdan yud'ifun nafas. Jangan sekali-kali kita
membebani jiwa kita dengan beban di luar batas kemampuan. Artinya ketika ada orang yang kembali kepada Allah, ingin ibadah, ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dibalik dia melaksanakan ibadahnya jangan dengan nafsu. Jangan dengan nafsu. Ah, wingi-wingi gawe dosa bae pirang-pirang kin wis tobat ning Gusti Allah. Pengen ibadah bae uripe. Akhirnya apa? Salate 5 waktu terjaga terus. Salat sunai, duhai segala macamnya beli tanggung-tanggung. Ya, nganggoe nafsu sih. Padahal beli lok salat duha go. Tapi salat duhane 8 rakaat, bahkan 12 rakaat wis beli tanggung-tanggung. Salat tahajud 100 rakaat. Ya, baca wirde sepirang-pirange. Nah, ini bisa jadi nanti hawa jiwanya itu apa? Komplain. Ya. Ini melemahkan jiwa, membuat jiwanya itu melakukan sesuatu di luar kemampuannya. Ya, jangan seperti itu. Kalaupun ingin kembali kepada Allah, ya dengan lemah lembut, ya dengan perasaan, dengan menyayangi jiwa. Jangan dengan nafsu, jangan. Apalagi ketika orang itu baru mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang ingin taubat, ingin ibadah, kemudian kita paksakan dengan solatnya sekian rakaat, dengan wiridnya sekian rakaat, dengan amalia kebaikannya ini itu. Wah, ya bisa jadi Melayu wonge. Ya bisa jadi Melayu. Orang ini sudah mau taubat, sudah mau kembali saja ya sudah alhamdulillah. Ya makanya jangan membebani jiwanya di luar kemampuannya. Hatta yang godi anil amal, sehingga apa? Sehingga dia itu tidak mau melakukan amal lagi. Karena apa? Karena dipaksa tadi. Ya, sudah mau sholat tahajud saja alhamdulillah. Jangan dipaksa dengan sekian rakaat harus. Jangan. Ya bisa jadi ini melemahkan jiwanya, melemahkan semangatnya. Bisa jadi bosan. Iya, sehari 2 hari dia mampu melakukan. Lama kelamaan ya bisa jadi bosan, bisa jadi lelah, bisa jadi kekuatannya itu ya di luar kekuatan jiwanya. Sehingga apa wis lah model mungkin mau pegel. Ya enakan nyantai. Nauzubillahi min dzalik. Jadi kalau kita mau dekat kepada Allah, mau memulai memperbanyak ibadah kepada Allah, ya nggak apa-apa, silakan duhanya lakukan, ya kemudian tahajudnya lakukan, segala macam yang namanya sholat sunnah silakan kerjakan, akan tetapi jangan dengan nafsu. Untuk permulaan ya minimal duha 2 rakaat cukup. Yang penting tiap hari, yang penting tiap hari, jangan sampai ditinggal. Tahajud 2 rakaat cukup, yang penting tiap hari. Makanya Nabi SAW ketika ditanya itu, ayul amal afdal, amalan apa wahai Nabi yang paling afdal? Adwamuha wa inggal. Amalan yang paling afdal itu adalah amalan yang istiqomah walaupun amalannya sedikit. 2 rakaat duha tapi setiap hari dia lakukan, hebat. 2 rakaat tahajud setiap hari dia tahajud nggak pernah ketinggalan, hebat. Daripada sholat tahajud 10 rakaat sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 harinya libur. Nanti bulan depan tahajud lagi, ya 100 rakaat. Nanti 3 hari terlaksana 100 rakaat, libur lagi. Ya ini nggak hebat. Ya amalannya nggak bagus, nggak istiqomah. Nah, jadi yang penting istiqomah walaupun sedikit. 2 rakaat yang penting istiqomah. Bal yasta'milur rifq fi dzalik. Akan tetapi latihlah jiwa kita ini bukan dengan paksaan seperti tadi, akan tetapi dengan lemah lembut. Ya, dengan lemah lembut. Aja langsung keburu nafsu. Oh ya, supaya pengen gelis jadi wali lah. Ya akhirnya sholat baik, menggawene beli anak rabine beli jajan-jajan ya.
Warifku aslun azimun fi jamil asya. Dan sifat lemah lembut itu adalah modal yang besar untuk mendapatkan segala sesuatu. Ya, dengan lemah lembut maka segala sesuatu bisa kita capai, bisa kita tempuh. Beda dengan orang yang melakukannya dengan nafsu. Ya, orang kalau sudah melakukannya dengan nafsu nggak bisa istiqomah, nggak bisa. Ya, paling sehari, 2 hari, 3 hari, habis itu bubar lagi. Ya, itu dengan hawa nafsu berarti. Tapi kalau dengan lemah lembut, ya walaupun sedikit, ya pelan-pelan, terus, ya akan menjadi amalan yang istimewa. Kemudian akan semakin dekat sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala inna hadzal din matinun fa'awghil fihi birifqin. Bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ala inna hadzal din matinun. Sungguh agama ini kokoh. Ya, Islam ini kokoh. Fa'awghil fihi birifqin. Maka masuklah ke dalam agama Islam ini dengan lemah lembut. Ya, dengan lemah lembut. Jangan dengan hawa nafsu. Wala tubghid nafsaka fi ibadatillahi ta'ala. Dan jangan jadikan jiwamu ini benci terhadap apa? Terhadap amaliyah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu tadi, karena dia melakukannya dengan hawa nafsu, ya nggak mau bersabar, nggak mau lemah lembut, pengennya langsung cepet, singkat, langsung pengen jadi wali, ya sampai sholatnya itu ribuan rakaat. Akhirnya apa? Akhirnya capek dia, ya kan? Capek karena nggak terbiasa langsung mendapatkan tugas seperti itu, ya wis, sehingga nggak bisa istiqomah, capek, istirahat, lelah. Wah, bisa jadi orang tersebut benci terhadap apa? Terhadap macam-macam yang namanya ibadah tadi. Apalagi kalau dia punya niat-niat duniawi, wah wis gak sholat baik, angger baik, melarat baik, ya sholat terus-terusan angger baik, rezeki mah seret-seret baik. Ya, bisa jadi benci sama yang namanya amalia ibadah tadi. Maka jangan seperti itu. Ya, yang penting istiqomah. Amalianya sedikit, yang penting istiqomah. Itu namanya lemah lembut. Jangan sampai kita keburu nafsu, banyak melakukan amalia ibadah tapi tidak istiqomah. Itu namanya hawa nafsu. Fainal mumbatala ardhon qata wala dhahran abqa. Maka sesungguhnya kehilangan kekuatan punggung, la ardhon qata, tidak bisa menempuh bumi. Orang kalau sudah kekuatannya hilang, ya jangankan bumi untuk ditempuh, keluar kota saja nggak mampu. Kenapa? Sudah nggak punya kekuatan. Ya tadi, jiwa kita ini modal. Ya, jiwa kita ini modal. Modal apa? Modal untuk apa? Kendaraan kita untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau modalnya kita paksa, ya di luar batas kemampuannya, sehingga apa? Sehingga bosan dia. Oh ya, komplain. Oh ya, kemudian apa lagi? Merasa jenuh, merasa capek, merasa lelah, merasa terpaksa. Sehingga tidak bisa melanjutkan istiqomah ibadahnya kepada Allah. Wala dhuhrun abqa. Kalau sudah kehilangan kekuatan, la dhuhrun abqa. Tidaklah bisa punggung untuk dikekalkan, untuk mengekalkan punggung. Ini namanya bahasa istilah. Kalau sudah nggak ada kekuatan, ya mesti tidak bisa melakukan apapun. Tidak melakukan perbuatan apapun, nggak bisa sudah. Wa qala alaihi salatu wassalam, nafsuka matiyatuka farfuk biha. Ini sedangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda,
nafsuka, jiwamu itu, matiyatuka, merupakan kendaraanmu. Jadi jiwa kita ini merupakan kendaraan untuk kita sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana sifat kita, sikap kita terhadap kendaraan kita? Apakah harus diforsil? Dua mobil misalkan, melayu baik, laka mandeg-mandege. Kira-kira kendaraannya utuh apa rusak? Rusak, masalah kaliren-lirene. Jos bae sedina beli mandeg, rong dina beli mandeg, telung dina beli mandeg-mandeg. Ya jebol kendaraannya. Ya sama dengan orang yang baru ibadah tadi. Mau mendekatkan diri, orang baru sadar. Dikasih dengan apa? Tugas-tugas yang berat. Ya jebol. Ya, rusak akhirnya. Bosan, capek, lelah dia. Wis lah, model mungkin nomarian baik. Ya. Nah, makanya sayangilah kendaraan kita, sayangilah jiwa kita dengan apa? Dengan amalnya nggak usah banyak-banyak, yang penting istiqomah. Karena jiwa kita merupakan kendaraan kita. Farfuk biha, maka sayangilah jiwa kita, sayangilah kendaraan kita agar terus langgeng, terus bisa ibadah dengan cara istiqomah. Ya kalau punya kendaraan dirawat, ya disayang, dielus-elus, dijaga, waktunya servis ya diservis, awet tak beli? Awet. Beda dengan orang punya kendaraan, boro-boro servis, nganggo bega asal glabrak beli karuan, ya gelis jebol. Remek jejak urusannya. Nah, jadi itu penting. Ya, siapapun di antara kita yang ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan menambah amalia ibadah, maka dengan penuh kasih sayang, jangan dengan nafsu, jangan. Yang penting tadi istiqomah. Yang penting istiqomah. Yang belum biasa sholat duha, pengen menambah dengan sholat duha, silakan 2 rakaat setiap hari istiqomah. Daripada langsung 4 rakaat, tapi setelah 3 hari libur maning duhane. Ya. Yang belum tahajud, pengen tahajud, silakan bangun malam 2 rakaat saja dulu. Yang penting istiqomah. Jangan langsung 1000 rakaat, jangan. Ya akhirnya dinakun bae tahajud deh sugiki maya molor maning. Nah, yang penting istiqomah walaupun sedikit. Fala budda li talibil ilmi minal himmatil aliyah fil amal fa innal mar'a yatiru bi himmatihi qatairi yatiru bi janahaihi. Maka seyogyanya bagi orang yang menuntut ilmu, yang mencari ilmu, yang menginginkan ilmu, minal himmatil aliyah, dia harus punya kemauan yang tinggi, kemauan yang besar. Untuk apa? Fil amali, untuk mengamalkan apa yang dia tahu. Ya, kita misalkan sudah tahu ilmunya, sudah mendapatkan ilmu, maka kita harus punya niat untuk mengamalkan ilmu. Karena percuma ilmunya sudah ada tapi tidak mau diamalkan. Kasyajari bila thamar, seperti pohon yang tidak berbuah. 2 pohon pelem. Oh ya gaya bae pelemnya pelem apa? Pelem gincu. Tapi beli berbuah. Nganggo apa? Babat bae wis gawe suker. Ya, itu orang yang punya ilmu tapi tidak mau mengamalkan. Ya sama dengan punya pohon tapi tidak berbuah. Fa'inal mar'a yatiru bihimmati. Maka sesungguhnya seseorang itu terbang dengan kemauannya. Katairi yatiru bijanahaihi, sebagaimana burung yang terbang dengan kedua sayapnya. Ya kita ini bisa terbang menuju Allah, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apa? Bihimmati,
dengan kemauan kita. Ya, kalau kita sudah punya kemauan yang tinggi, ya insya Allah ya akan sampai semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau sudah nggak punya kemauan, ya boro-boro, ya bahkan akan semakin jauh dari Allah. Wa qala Abu Thayyib rahimahullah, berkata Abu Thayyib, ala qadri ahlil azmi ta'til azaimu wa ta'ti ala qadril kiramil makarimu wa ta'zumu fi 'aini saghiri sigharuha wa tasghuru fi 'ainil 'azimi al-'azaimu. Ala qadri ahlil azmi, tergantung kadar orang yang punya niat, ta'til azaim, maka akan datang kepadanya ya niat-niat yang banyak. Wa ta'ti ala qadril kiram makarimu, dan akan datang tergantung kadar kemuliaan yang banyak. Jadi tergantung niat. Kalau niatnya baik, bagus, banyak, maka dia akan menjadi orang yang mulia, yang dekat dengan Allah. Wa ta'dhumu fi 'aini saghiri sigaruha, dan akan menjadi besar pada pandangan orang yang kecil. Sigharuha, apa itu? Sesuatu yang kecil. Sesuatu yang kecil bisa menjadi seakan-akan besar kalau dia niatnya itu kecil. Niatnya kecil, kemauannya kecil, himmahnya kecil. Padahal urusannya sepele. Ya, kamu kalau ingin jadi ustadz, jadi kiai, ini hafalkan ya pelajaran ini, hadis-hadis Nabi misalkan. Sehari satu saja hadisnya. Kecil ini. Ya, sehari satu hadis ini kecil bagi mereka yang mondok, bagi mereka yang menuntut ilmu. Tapi apa? Karena dia himmahnya tidak ada, kemauannya enggak ada, sehingga dia menjadi seakan-akan sesuatu yang besar. Sudah satu hari ini, tapi apa? Belum hafal ternyata. Padahal ringan, enteng, sehari satu hadis padahal. Tapi karena dia nggak punya kemauan, nggak punya semangat, nggak punya niat, ya maka satu hadis pun tidak bisa dihafal. Jadi seakan-akan sesuatu yang besar. Seakan-akan banyak sekali hadisnya. Satu hadis saja, ya, yang kecil, yang remeh, seakan-akan menjadi perkara yang besar. Kenapa? Karena kemauannya kecil. Tapi kebalikannya, wa tasghur fi 'ainil 'azim al-'azaimu, akan menjadi kecil ketika dia punya kemauan, ketika dia punya niat. Apa itu? Sesuatu yang besar. Jangankan satu hadis, dua hadis, ya, puluhan hadis setiap hari mampu dia apal. Ini kan lebih besar daripada satu hadis. 10 hadis, 20 hadis mampu ia hafalkan, ya mampu ia kerjakan. Kenapa? Karena kemauannya besar. Sehingga sesuatu yang besar akan menjadi kecil. Gampangannya gini, orang terbiasa duduk di majelis ilmu sejam, 2 jam, karena sudah terbiasa. Enak tak enak? Enak, karena sudah terbiasa. Beda dengan orang yang belum terbiasa, apalagi orangnya itu nggak ada niat, nggak ada kemauan untuk bergabung di majelis ilmu. Diajak-ajak, ayo ini bareng-bareng, ya nuntut ilmu, meramaikan syiar, ya duduk di majelis ilmu. Orangnya ini nggak punya niat, nggak punya kemauan, nggak punya keinginan untuk duduk di majelis. Padahal duduk di majelis enak, enteng. Peragat dipai wedang, dipai jabur, ngobrol, ketemu, ya. Tapi bagi yang nggak punya niat berat. Ya, kongkon duduk ning ngarep pegang mung, ning di kana bae sing adoh. Ya, berat seakan-akan. Nah, itulah. Nah, sehingga kemauan, ya keinginan itu penting. Kalau kita mau ingin ya lebih dekat kepada Allah, pasang himmah aliyah, kemauan yang tinggi. Ya, kemauan yang besar.
Sehingga apa? Dapat mendukung. Ya tadi, yang besar menjadi kecil, menjadi enteng, menjadi ringan. Ya beda kalau enggak punya kemauan. Segala sesuatu menjadi berat kalau tidak punya kemauan. Waruknu fi tahsilil asya'al jid wal himmatul aliyah. Dan modal utama untuk kita mendapatkan sesuatu yang pertama adalah al-jid, sungguh-sungguh. Yang kedua al-himmatul aliyah, keinginan yang tinggi. Ya, apapun yang kita inginkan, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Itu dua kuncinya. Pertama sungguh-sungguh, yang kedua kemauan yang tinggi. Faman kanat himmatuhu, maka barang siapa yang kemauannya hifdzu jami'i kutubi Muhammad bin Hasan, ingin menghafal semua kitab-kitab yang dikarang oleh Muhammad bin Hasan, waqtarona bidzalik al-jid wal muwadhabah, lalu kemudian dia dibarengi dengan apa? Dengan sungguh-sungguh, dengan tekun, fadhahir annahu yahfad aktsaruha aw nisfaha, maka hasilnya dia akan mampu untuk menghafal sebagian besar kitab-kitab yang dikarang oleh Muhammad bin Hasan, atau kalau tidak hafal semua minimal separuhnya. Yaitu kalau kemauannya menghafal semua kitab yang dikarang oleh Muhammad bin Hasan. Muhammad bin Hasan ini termasuk ulama yang banyak sekali mengarang kitab. Ya, banyak karangan kitabnya. Kalau ada santri yang kemauannya menghafal semua kitab-kitab Muhammad bin Hasan, kemudian dia ditambah lagi dengan apa? Tekun, rajin, sungguh-sungguh, maka niscaya dia akan menghafal semuanya atau minimal ya separuh dari seluruh kitab-kitab yang dikarang oleh Muhammad bin Hasan. Itu kalau apa? Kalau kemauannya tinggi, ditambah sungguh-sungguh, ditambah tekun dan rajin. Fa amma idza kanat lahu himma aliyah, akan tetapi ketika orang itu himmahnya ada, kemauannya ada, walam yakun lahu jiddun, tapi enggak sungguh-sungguh. Kemauannya ada tapi tidak sungguh-sungguh. Ya orang temenan enggak? Niate ana, keinginan ada tapi tidak sungguh-sungguh. Au kana lahu jiddun walam takun lahu himmah, atau dibalik dia bersungguh-sungguh akan tetapi tidak punya kemauan yang tinggi. Ya, la yasul lahul ilm illa qalila, maka dia tidak akan mendapatkan ilmu kecuali sedikit. Sama dengan orang yang ingin mengumpulkan urusan dunia, ya mengumpulkan harta benda, ya maka harus ada dua-duanya. Apa itu? Keinginan yang tinggi, himmah aliyah, dan juga sungguh-sungguh. Ditambah lagi tekun, istiqomah, ya insya Allah akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Tapi ketika ia mengharapkan urusan dunia, mengumpulkan dunia, tidak didukung dengan himmah aliyah, tidak didukung dengan sungguh-sungguh, maka yang didapatkan apa? Hanya sedikit saja. Ya, jadi dua, al-himmatul aliyah wal jid. Ya, kemauan yang tinggi dan juga sungguh-sungguh. Jangan satu, tapi dua-duanya harus ada. Kemauan yang tinggi, yang kedua sungguh-sungguh. Tapi kalau satu saja, kemauan yang tinggi, sungguh-sungguhnya enggak, maka tidak mendapatkan kecuali sedikit. Atau dibalik, sungguh-sungguhnya saja, kemauan yang tingginya enggak, sama, tidak mendapatkan kecuali hanya sedikit. Tapi kalau sudah himmah aliyah ada, kemauan yang tinggi ada, sungguh-sungguh ada, ditambah lagi tekun dan istiqomah, ya ini. Ya kalau dia tidak mendapatkan yang banyak semuanya, maka minimal separuh
apa yang dia niatkan akan dia capai insya Allah. Wa dzakara Syekhul Imam Al-Ajal Al-Ustadz Radiyuddin An-Naisaburi fi kitab Makarimil Akhlaq wallahu a'lam bisawab. Sehingga mudah-mudahan ya senantiasa kita semuanya diberikan hidayah taufik, petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga senantiasa Allah jadikan orang-orang yang istiqomah berada di jalan Allah, di jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. ولقد أشرت لنعت من أصابه دهي القلوب تهيج الأشجان والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منه أو يكون سنانا لكن حبا في السرائر قد علم به صفة ربنا وهدانا وإذ امتززنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مهدره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله هبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى أقبل أجب دعوانا أنت لنا يا دهرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين رضا درعانا واربط به في كل حال هبلنا وهبال من ود ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وصالبا أوصانا والحاضرين والسعين في جمعنا هانان بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سامع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاء الأرض واقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كاس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واسن ختمنا عند الممات واصلحا عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أقصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين. وإلى حضرة الرسول وبنيات القبول بسر الفاتحة.